Untuk timeline usaha peternakan ayam broiler yang kami lakukan dimulai dari bulan Januari 2022. Pada tanggal 1 dilakukan penanaman modal, yang selanjutnya dilakukan pembelian peralatan pembuatan kandang pada tanggal 2 Januari. Pembuatan kandang dilakukan selama 25 hari sampai tanggal 28 Januari. Selanjutnya, pada tanggal 29 dilakukan penyemprotan kandang dengan disinfektan, dan pada tanggal 30 dilakukan penaburan alas dan dinding kandang dengan kapur. Pada tanggal 31 dilakukan pelapisan alas kandang dengan plastik semen. Kemudian pada tanggal 3 Februari dilakukan pemasukan DOC dan juga pemberian pakan serta air gula. Pada tanggal 6 Februari dilakukan penggantian plastik alas kandang. Pada tanggal 7 Februari dilakukan vaksin yang pertama, dan pada tanggal 24 Februari dilakukan vaksin yang kedua. Kemudian pada tanggal 3 Maret dilakukan penimbangan sampling berat badan ayam yang dilakukan kembali pada tanggal 10 Maret. Kemudian mulai dari tanggal 4 sampai panen dilakukan kontrol lantai, yaitu pergantian pada alas lantai. Dan terakhir panen dilakukan pada tanggal 17 Maret pada usia ayam 6 minggu. Selanjutnya merupakan tampilan dari penjurnalan yang kami lakukan selama satu musim usaha. Penjurnalan ini merupakan catatan transaksi keuangan yang dilakukan selama satu musim usaha. Untuk diketahui bahwa modal yang digunakan dalam usaha ini adalah modal dari sumber pribadi. Dana investasi awal atau modal awal yang dikeluarkan digunakan untuk sarana pembuatan kandang dan juga pembelian sarana produksi serta sewa lahan. Total dana investasi yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp24.526.000 dengan total ayam yang dipelihara sebanyak 1.000 ekor ayam. Berikut merupakan tampilan dari analisis usaha peternakan ayam broiler yang kami lakukan. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa total biaya yang digunakan dalam satu kali produksi ayam broiler yaitu sebesar Rp33.153.322. Dengan asumsi tingkat kematian ayam sebesar 5% dan juga ayam yang digunakan sebagai indukan sebesar 5%, maka diperoleh produksi ayam sebesar 900 ekor. Kemudian dengan asumsi bobot ayam 1 ekor sebesar 2,25. Berikut merupakan tampilan dari neraca saldo usaha peternakan ayam broiler yang kami lakukan. Berdasarkan neraca saldo tersebut dapat diketahui bahwa usaha peternakan ayam broiler yang kami lakukan laba sebesar Rp17.471.678. Selanjutnya ini merupakan tampilan dari laporan perubahan modal, di mana di sini dapat diketahui bahwa modal awal sebesar Rp33.153.000. Kemudian ditambah dengan laba pada bulan Maret sebesar Rp17.471.678 dan diperoleh modal akhir sebesar Rp50.625.000. Yang selanjutnya ini merupakan tampilan dari neraca, dan selanjutnya adalah analisis kelayakan. Analisis kelayakan yang kami gunakan adalah RC rasio, BC rasio, dan juga analisis profitabilitas ROE. RC rasio ini diperoleh dari pembagian antara total penerimaan dengan total biaya usaha. Jika nilai RC rasio lebih kecil dari 1, mengartikan bahwa penerimaan lebih kecil dari, sedangkan jika nilai RC rasio lebih besar dari 1, mengartikan bahwa penerimaan lebih besar dari biaya, yang berarti usaha tersebut layak. Nilai RC rasio yang diperoleh pada usaha peternakan ayam broiler ini adalah 1,5, yang berarti usaha tersebut layak berdasarkan RC rasio. Artinya, setiap Rp1 yang dikeluarkan oleh petani akan memperoleh penerimaan sebesar Rp1,5. Kemudian, nilai BC rasio merupakan perbandingan antara benefit dengan cost.
Jika nilai BC rasio bernilai negatif, berarti usaha mengalami kerugian secara ekonomi. Namun, jika nilai BC rasio bernilai positif, berarti usaha tersebut menguntungkan. Besarnya nilai BC rasio ini dibandingkan dengan tingkat suku bunga bank. Nilai BC rasio yang diperoleh adalah 0,5 dibandingkan dengan tingkat suku bunga bank, yaitu sebesar 2,25%. Nilai BC rasio sebesar 0,5% berarti bahwa petani akan memperoleh pengembalian sebesar 5%, di mana nilai tersebut lebih tinggi daripada nilai pengembalian suku bunga deposito yang hanya 2,25%. Kemudian, rasio profitabilitas ROE merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri. Perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar 34,51% dari total modal yang dikeluarkan. Kegagalan usaha peternakan ayam broiler ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor teknis dan juga faktor non-teknis. Untuk faktor teknis sendiri biasanya disebabkan oleh ketidakefisiensinya biaya produksi, yaitu di mana biaya produksi lebih besar daripada laba yang diperoleh. Hal ini biasanya disebabkan oleh yang pertama, ayam tiba-tiba terkena penyakit dan juga mortalitas ayam tinggi. Kemudian pertumbuhan ayam tidak seragam, lalu penyebaran makanan tidak maksimal dan juga pakan yang terbuang sia-sia. Terakhir yaitu pemborosan pada biaya operasional seperti biaya listrik, biaya air, biaya tenaga kerja, dan juga lainnya. Kemudian untuk faktor non-teknis sendiri yang pertama yaitu salah dalam menentukan sistem usaha. Sistem usaha ini dapat dilakukan dengan sistem mandiri ataupun kemitraan. Hal ini akan berdampak kepada keberlangsungan usaha, khususnya ketika usaha dilakukan dengan modal sendiri, yaitu akan berdampak pada modal dan juga pemasaran. Kemudian faktor selanjutnya yaitu salah dalam menggunakan tenaga ahli untuk mengelola usaha budidaya ayam broiler. Pekerja dalam usaha budidaya ayam broiler ini harus benar-benar berpengalaman dalam mengelola usaha ayam broiler, karena pemeliharaan ayam broiler ini membutuhkan perawatan yang sangat intensif. Kemudian yang terakhir yaitu faktor perizinan usaha. Hal ini nantinya akan berdampak pada keadaan sosial. Oke, demikian penjelasan dari analisis usaha dan juga faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha peternakan ayam broiler. Semoga membantu teman-teman yang ingin memulai untuk usaha peternakan ayam broiler. See you on the next video. Dadah!